Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saheni dengan NPM 9161040 Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel yang sudah saya buat, yaitu tentang air dan permasalahannya. Nah, yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari air dan permasalahannya yang pertama adalah kebutuhan air. Nah, kebutuhan akan air merupakan hal yang mutlak yang harus dipenuhi. Pertama, dari segi kebutuhan fisik manusia, tentunya tubuh kita terdiri dari kurang lebih 60% air. Kemudian asupan cairan pun harus terpenuhi agar metabolisme tubuh dapat berfungsi dengan baik, tidak terkecuali untuk menghindari dehidrasi. Nah, kedua, dari segi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Nah, tentunya manusia membutuhkan pelarut tersebut untuk memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana jika terjadi krisis air bersih? Nah, tentunya krisis air bersih ini menjadi salah satu problematika bagi kita. Alhasil, tidak ada cukup air yang layak digunakan untuk membersihkan diri maupun untuk dikonsumsi. Tentunya itu sangat menjadi salah satu masalah bagi kebutuhan manusia. Mengingat tubuh kita terdiri dari 60-70% air, oleh sebab itu penting bagi kita untuk memiliki asupan air yang cukup setiap harinya untuk menggantikan air yang hilang. Air juga menjadi ragam kebutuhan lain dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk mengolah makanan, mencuci piring, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki hasil pembahasan kita. Nah, yang pertama, pengisian air. Air merupakan salah satu kehidupan yang paling penting karena untuk hidup makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan manusia sangat membutuhkan air. Jadi, kita bisa membayangkan betapa susahnya jika kita tidak ada air di dunia ini. Karena tanpa air semua makhluk hidup tidak dapat hidup dan akan terasa susah dan tumbuhan juga bisa mati. Selanjutnya, air tersusun zat dari unsur kimia hidrogen dan oksigen dan berada dalam bentuk gas, cair, dan padat. Selanjutnya, kita memasuki karakteristik air. Air ditemukan dalam 3 bentuk berbeda di bumi. Yang pertama yaitu gas, kemudian padat, selanjutnya cair. Bentuk air tergantung pada suhu. Air di planet kita mengalir sebagai cairan di sungai dan samudra dalam bentuk padat seperti es di kutub utara dan di kutub selatan, dan merupakan gas uap di atmosfer. Air juga berada di bawah tanah dan di dalam tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian fungsi air. Nah, fungsi air sangat esensial bagi semua kehidupan, baik hewan, manusia, dan tumbuhan. Contohnya seperti kehidupan manusia, tentunya kita sangat membutuhkan air untuk mencuci, mengolah makanan, kemudian memasak. Tentunya untuk tumbuhan juga kita akan menggunakan air untuk menyiram tanaman. Selanjutnya kita memasuki di permasalahan air. Nah, yaitu penyebab krisis air bersih. Nah, berdasarkan data di atas, bisa dibayangkan betapa terbatasnya komoditas air bersih yang tersedia. Pada saat yang sama, populasi manusia tentunya terus meningkat setiap harinya. Kemudian praktis angka 2% tadi akan menjadi rebutan lebih banyak orang. Ironisnya lagi, pertumbuhan penduduk juga turut meningkat. Masalah pencemaran air, kawasan resapan air terus berkurang, dan kasus-kasus yang disebabkan oleh rendahnya budaya peduli lingkungan terus bertambah. Masalah air bersih pun berkembang menjadi konflik menakutkan di masa depan. Salah satu faktor permasalahan di atas adalah pencemaran air. Air pun terkontaminasi mikroorganisme, termasuk senyawa polutan mikrometogenik dan karsinogenik, yaitu penyebab kanker, sehingga turut memberikan dampak buruk pada makhluk hidup. Jika air tercemar itu dikonsumsi oleh masyarakat, tentunya penyakit berbahaya akan turut mengintai dan akan mengindak pada tubuh manusia. Efeknya perkara ekonomi untuk pengobatan menjadi lebih
menjadi salah satu hal yang sulit untuk dituntaskan. Nah, tentunya kita memerlukan solusi. Adapun solusi dari masalah air bersih, yang pertama, penetapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sektor swasta maupun masyarakat sekitar yang mempunyai pabrik, agar lebih memperhatikan kebersihan dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Kemudian teknologi dalam penyediaan sanitasi air bersih perlu dikembangkan, mengingat kepadatan penduduk Indonesia yang terus bertambah. Selanjutnya, diperlukan pengajian terhadap PDAM, baik dari segi tugas, proses kerja, maupun tanggung jawab kelembagaan. Selanjutnya, sosialisasi intensif kepada masyarakat pun penting untuk mengambil peran yang sangat penting. Pemerintah harus memberikan imbauan terkait beberapa hal penting pada masyarakat. Selanjutnya, menanamkan gagasan pentingnya air bersih sejak dini. Poin ini juga merupakan tindakan penyuluhan, hanya saja lebih menjurus kepada anak-anak yang berusia lebih muda. Nah, poin solusi selanjutnya, melakukan pertolongan alternatif dengan sedekah air bersih. Dibandingkan dengan kelompok berfinansial cukup, mereka yang kekurangan cenderung terbebani biaya besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Jika kekeringan melanda, sumber-sumber air dengan jarak dan biaya terjangkau akan menipis. Akhirnya masyarakat terpaksa mengeluarkan dana lebih atau bahkan mengonsumsi air yang kualitasnya lebih buruk. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.